Halo, selamat sore Mbak Elo. Selamat sore Mbak Anita. Gimana hari ini kabarnya? Sedikit capek. Habis pulang kerja? Iya, habis pulang kerja. Kerja di daerah mana? Di daerah ini, Surabaya Barat. Oh, jauh banget ya sampai ke Surabaya Timur konselingnya. Baik. Dari jam berapa itu kerjanya? Dari jam 8 sampai jam 3 sih. Terus lalu ke sini? Iya, karena kemarin kan habis diganti. Oh iya. Kirain kemana dulu? Udah makan? Udah selesai. Nah, kok kayaknya Mbak Elo ini dilihat-lihat tuh, wah ampun kayak murung banget gitu ya kayaknya ya. Aduh ya, capek akhir-akhir ini. Gimana ya mau jelasinnya? Oke, Mbak Elo kan ini ya, kemarin kan sempat ke WA saya ya kalau mau konseling. Soalnya Mbak Elo itu akhir-akhir ini kayak merasa apa ya, ada sesuatu hal yang mengganggu keseharian Mbak Elo ya. Oke, sebelumnya di sesi konseling ini saya kasih waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Tenang saja ya Mbak Elo ya. Seperti biasa, saya di sini sebagai konselor, Mbak Elo sebagai konseling. Jadi tugas saya itu tidak akan menghakimi Mbak Elo dan saya akan membimbing Mbak Elo atau enggak. Saya akan mengasih jalan keluar Mbak Elo. Terserah Mbak Elo mau mengikutinya apa enggak. Dan saya di sini juga tidak akan membocorkan atau menyebarluaskan permasalahan Mbak Elo yang Mbak Elo alami. Oke. Nah, sekarang gini. Coba deh Pak Elo ingat-ingat kembali luka yang terjadi di masa lalu yang sehingga membuat Pak Elo jadi merasa seperti ini yang belum sehari-harinya Pak Elo. Dulu tuh saya pernah menjalani hubungan dengan seseorang. Kebetulan saya ini beda agama. Terus sekarang saya menjalani hubungan dengan teman saya. Terus kayak kurang gitu rasa percaya. Kayak mau kenalin ke orang tua tuh kayak takut gitu loh Mbak. Kan dulu tuh sempet saya tuh menjalani hubungan dengan pasangan saya yang beda agama itu selama 2 tahun. Nah si teman saya tuh kayak bilang, kapan nih aku dikenalin ke orang tua kamu gitu kan. Karena yang beda agama, terus background keluarga saya itu sedikit agamis ya Mbak. Terus saya kenalkan lah ini pacar saya itu, kalau pacar saya itu beda agama. Terus lalu waktu itu pun saya langsung disuruh untuk putus sama ibu saya. Kalau boleh tahu, Mbak Elo itu menjalin hubungan itu di kelas berapa? Atau di umur berapa? Masih di umur 17 atau berapa ya, masih SMA masih Mbak. Kalau sekarang Mbak Elo umur berapa? Udah umur 22. Oh, berarti iya sih. Itu pas kejadiannya pas SMA ya? Iya, tapi itu kayak bener-bener takut gitu loh Mbak. Sekarang tuh kalau mau ngenalin ke orang tua, sedangkan umur saya kan ya juga terus berjalan. Pastinya kalau cewek kan ya apa ya, punya hubungan dan cowok tuh kayak kalau serius pastinya ingin kan dikenalin ke orang tua. Tapi tuh kayak saya tuh merasa takut gitu loh untuk kenalin pasangan saya yang ini ke orang tua saya karena itu. Terus kemarin itu kan saya ketemu sama, saya pulang ke daerah saya ketemu dengan mantan saya yang beda agama itu. Terus dia nanya kabar, saya tuh kayak bener-bener shock gitu kan, karena tuh dia masih baik kepada ibu saya. Terus apa-apa kan saya cerita kepada ibu saya. Terus ibu saya cerita kalau Bu, ini tadi aku habis ketemu sama mantan aku yang itu, yang beda agama itu. Terus dibawain ini juga, dikasih makanan lah kemarin ya, kasih makanan. Terus ibu saya tuh langsung bilang gini, ngapain lo masih hubungan sama dia, ngapain, buat apa, dia tuh beda agama sama kamu, itu nggak baik buat kamu, nantinya kamu mau jadi apa gitu kan. Terus saya tuh kayak bilang, saya tuh kayak mau cerita pacar saya yang sekarang tuh kayak masih mikir-mikir, kayak ragu gitu loh. Sedangkan
cowok saya tuh terus nekanin saya buat kapan aku dikenalin ke orang tua kamu gitu kan, karena saya kan udah kenal sama orang tuanya yang Si cowok. si cowok yang sekarang gitu kan, kayak dia tuh merasa, loh kamu tuh nggak ingin diseriusin atau ingin gimana kok kamu nggak mau kenalin aku ke orang tua kamu gitu kan. Karena saya masih takut gitu Mbak. Oh, berarti gitu. Ibunya Mbak Ella itu tidak setuju ketika Mbak Ella punya hubungan dengan orang yang berbeda agamanya dengan agama keluarganya Mbak Ella ya. Iya dulu gitu. Kalau boleh tahu si cowoknya itu agamanya apa? Agamanya kebetulan Kristen juga. Oh, Kristen ya. Sekarang gini deh, coba Mbak Ella kali lagi alasannya kenapa orang tua Mbak Ella itu melarang Mbak Ella untuk tidak menjalin hubungan sama orang yang berbeda agama. Coba pikir dari sisi positifnya. Pasti kan kalau orang tua itu ingin dong yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin lah kalau orang tua melarang buat hal yang negatif itu nggak mungkin kan. Pasti juga orang tua itu tahu mana yang terbaik buat anaknya. Coba deh cari lagi apa yang membuat orang tua Mbak Ella itu ngelarang Mbak Ella untuk melakukan hubungan kepada lawan jenis yang berbeda. Coba dikatakan. Apa ya Mbak Nisa? Dulu tuh saya tuh sempat yakinin ke pacar saya kalau ayo masuk ke ini agama apa aja kayak gitu, terus dia tuh kayak tertarik. Nah di situ aku juga yakinin ke orang tua aku kalau dia mau kok belajar agama gitu kan. Terus tapi tuh benar-benar kayak ditentang gitu loh sama ayah saya tuh juga kayak dia tuh bakal jadi calon imam loh. Buat apa gitu loh kamu cari yang gak seagama. Terus kayak bingung banget, bener-bener aku tuh merasa dipojokin, merasa disalah-salahin terus kayak sekarang tuh aduh gak berani gitu loh ngomong ke orang tua kalau saya punya hubungan gitu. Dan saya tuh sempat berkali-kali mempunyai hubungan dengan orang satu ke satu, dari orang ini ke orang ini tuh kayak cuma sebentar-sebentar, karena mungkin ya aku masih tas isu dengan kejadian-kejadian itu. Sedangkan cowok-cowokku yang dulu tuh kayak kan gitu dengan background keluarganya itu yang emang harmonis dan ingin banget untuk dikenalin ke keluarga juga gitu kan. Nah, di sisi lain berarti itu orang tua Mbak Ella itu ingin yang terbaik buat anaknya ya. Soalnya kalau semisal ya, sepengetahuan saya ya Mbak Ella ya, kalau di Islam itu kan Mbak Ella kan cewek ya. Nah kalau semisal Mbak Ella menarik orang Kristen masuk ke dalam Islam itu sepengetahuan saya itu agak susah buat jadi imam kan. Tapi juga tidak mungkin kan kalau yang cewek sebagai imam di sebuah keluarga gitu toh, imam di sebuah keluarga gitu toh. Ya kan tapi bisa belajar ya Mbak Anita. Nah kalau belajar pun itu tidak sepenuhnya bisa apa ya istilahnya kayak bisa kental Islam yang pure dari lahir gitu Mbak Ella. Jadi apa ya mungkin ibunya Mbak Ella itu ingin mempunyai calon imam yang bisa membimbing Mbak Ella ke surganya Allah. Kalau nggak gitu menurut Mbak Ella supaya menjadi istri yang lebih soleha gitu dan bisa pengen ibunya Mbak Ella tuh pengen Mbak Ella tuh punya keluarga yang harmonis, terus juga bisa membimbing Mbak Ella juga ke jalan yang benar seperti itu Mbak Ella. Terus kalau misal orang yang beragama dengan Mbak Ella kan maksudnya kan dia kan bakalan susah beradaptasi dengan agamanya Mbak Ella kan. Nah jadi ya ada yang dari sisi positifnya aja Mbak Ella. Kalau semisal Mbak Ella mau tetap dengan dia ya monggo silahkan, itu juga kemauannya dari Mbak Ella. Ya pasti mungkin cobaannya cuma di itu aja sih, di restu orang tua ya. Kalau semisal Mbak Ella mau menjalani terus juga Mbak Ella juga harus berjuang untuk mendapatkan restu kepada orang tua Mbak Ella. Gimana caranya itu terserah juga Mbak Ella gimana. Iya gitu sih. Tapi tuh kayak sulit gitu memaafkan yang dulu. Rasanya tuh kayak masih apa ya, masih sesak kok mengingat kejadian itu, karena apa ya Mbak, saya tuh kurang dipercaya gitu sama orang tua. Nggak tahu
dulu tuh emang rasa percaya orang tua ke saya tuh kayak rendah banget gitu loh. Pas kecil tuh saya juga pernah saya kan pernah ini ya, kakek saya meninggal karena tidur di dekat saya itu kan membuat orang tua saya tuh kayak minim percaya gitu sama saya tuh merasa disalah-salahkan terus sekarang pas gede mau jalin hubungan itu juga disalah-salahin terus, kayak nggak bener gitu loh, maunya tuh apa gitu, capek gitu mbak. Gini ya Mbak Ella ya, coba Mbak Ella apa ya, melakukan TikTok kepada orang tua Mbak Ella buat nyakinin Mbak Ella kayak please buat percaya kepada Mbak Ella gitu, dan Mbak Ella juga harus harus ngebuat percaya orang tua Mbak Ella. Jadi sebenarnya kayak Mbak Ella meyakinin orang tua Mbak Ella, terus tiba-tiba itu Mbak Ella itu tidak melakukan apa yang diinginin Mbak Ella, paham nggak? Gimana maksudnya? Gini, semisal Mbak Ella itu ini, Ma coba deh percaya sama aku, dia tuh orangnya tuh baik kok, gini. Nah, kalau semisal orang tua Mbak Ella percaya kepada Mbak Ella, oke, aku percaya sama kamu, coba sini kenalin cowokmu gitu kan. Nah, di sisi lain kamu tuh juga harus mengajarin cowokmu tuh gimana caranya mengambil hati orang tua Mbak Ella, terus gimana caranya sopan kepada orang tua Mbak Ella. Nah, di situ nanti orang tua Mbak Ella pasti perlahan-lahan akan percaya kepada Mbak Ella dan juga pasangan Mbak Ella seperti itu. Itu kayak masih takut aja gitu loh mbak untuk mengenalin, karena kayak masih hal yang tabu gitu loh untuk masalah pasangan ini. Nggak apa-apa, coba kenalin aja Mbak Ella, asalkan Mbak Ella jangan merusak kepercayaannya dia. Kalau misal Mbak Ella apa itu namanya kayak, Ma aku mau kenalin cowok ke mama gitu kan, terus dia baik kok, dia bla 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 bla, terus Mbak Ella ceritain si baiknya, terus jangan sampai pas kenalan cowok Mbak Ella itu melakukan hal yang kayak ya hal yang tidak sempat pada umumnya lah, kalau secara tutur katanya, terus apalagi ya kayak salah satunya, jadi sebelum bertemu dengan keluarganya Mbak Ella, mungkin Mbak Ella bisa melakukan review dulu lah ya, gimana kalau ketemu orang tua itu baiknya itu gimana, terus pakaiannya itu harus yang panjang, celana panjang, celana pendek. Nah, dari tampilan itu juga bisa kok, orang tua itu juga bisa menilai kalau orang itu baik. Maka dari itu dimulai dari penampilan, terus sopan santun, tutur bicaranya, juga seperti itu. Jadi Mbak Ella sebisa mungkin tidak merusak kepercayaan orang tua Mbak Ella bahwa laki yang cowok yang sampai Mbak Ella saat itu benar-benar anak yang baik gitu. Harusnya orang tua Mbak Ella. Untuk pasangan kali ini sih mungkin ya baik sih, dirasa baik ya cukup baik. Ya mungkin akan saya coba lakukan sih saran-saran dari Mbak Aina tadi. Oke Mbak Ella, berarti di sini Mbak Ella masih ada rasa apa ya, rasa mangkel, rasa berundel kepada ibunya Mbak, lagi kayak kecewa sama ibunya Mbak Ella gitu ya. Terus ada rasa bahagia juga karena ibunya Mbak Ella itu tidak sebenarnya percaya kepada Mbak Ella. Nah, di sini saya minta Mbak Ella untuk maafin ibunya Mbak Ella, karena pasti orang tua ibu di sisi lain ingin anaknya yang terbaik, ingin anaknya menjadi yang terbaik, dapat calon suami yang baik gitu. Maafin ya Mbak Ella ya. Boleh sih, semoga bisa maafin ibu saya, dan saya udah nggak ingat kejadian-kejadian itu, dan mungkin untuk saat ini saya bisa lebih berani dan berusaha untuk meyakinkan ibu saya untuk yakin dengan saya kalau saya bisa kok, dan saya tuh benar kok dengan dunia saya nggak salah lagi gitu. Yang penting Mbak Ella itu jangan pernah merusak kepercayaan orang tua Mbak Ella gitu ya. Saya tegaskan lagi, apakah Mbak Ella masih mau maafkan orang tua Mbak Ella, terutama pada ibu Mbak Ella? Iya. Oke, Mbak Ella udah berkomitmen ya untuk maafin ibunya Mbak Ella ya. Oke, Mbak Ella kira-kira pulang ke Trenggalek kapan? Mungkin sebelum Lebaran ini. Oke. Nah, kalau pulang besok itu Mbak Ella mungkin bisa melakukan itu kepada ibunya Mbak Ella ya. Gimana caranya biar bisa percaya kepada Mbak Ella, terutama biar Mbak Ella tidak salah pilih pasangan lagi seperti itu. Tapi kalau untuk masa lalu Mbak Ella bisa maafin kan?
apa-apa kok kalau semisal Mbak Ella masih relax itu juga nggak apa-apa, hal yang wajar. Tapi seiring berjalannya waktu pasti juga akan hilang sendiri. Soalnya ya saya juga pernah merasakan relax, namanya juga anak muda kan, kita semua kan pernah muda ya, pernah merasakan jatuh cinta di masa-masa remaja juga kan. Pasti saya dulu juga gitu Mbak, kayak relax gitu, tiap malam tuh nangis meskipun udah punya akun baru tuh tetap ada relax. Saya itu tetap pikir kalau kayak gitu terus tuh nggak bisa. Terus saya seiring berjalannya waktu saya iringi dengan pikiran positif, terus kayak cari-cari lebih bisa benar-benar memilih pasangan lagi seperti itu. Mungkin akan saya coba sih beberapa saran dari Mbak Anita. Semoga saya bisa lepas dari rasa ketakutan itu. Semoga ya Mbak Ella ya, teman-teman ya. Terima kasih Mbak Ella. Oh iya, ini saya ada sedikit notebook untuk Mbak Ella ketika kalau semisal Mbak Ella mulai merasakan takut kalau ibu Mbak Ella nggak percaya pada Mbak Ella bisa menuliskan di sini, luangkan di sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau semisal Mbak Ella perlu menghubungi saya lagi, bisa kita baca-baca tulisan Mbak Ella, kita baca sama-sama untuk saksi selanjutnya. Kalau semisal udah lega ya kita cukupkan sampai sini aja. Jadi saya boleh nulis di sini. Boleh, bebas sih. Apa aja, boleh gambar, boleh nulis, boleh. Kalau semisal itu masih belum cukup untuk mengenalkan nanti Mbak Ella, setelah cukup sama orang tua Mbak Ella bisa menghubungi saya lagi. Saya buatkan jadwal selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ella sudah menyempatkan pulang kerja